Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah, beserta kajian online Ramadan Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan, muliakan semua diri kita semuanya, diberi kejayaan, bahagia dunia dan akhirat. Saya akan lanjutkan kajian kita mengenai fikih saum, fikih puasa. Yang kemarin kita sudah membahas mengenai syarat sahnya puasa, dan kemudian kita sudah membahas juga mengenai syarat wajibnya puasa. Kemudian kita membahas mengenai rukun-rukun puasa. Kemudian kita juga bisa membahas, setelah membahas tentang kapan kewajiban puasa ini datang dengan melihat hilal dan masalah-masalah yang berhubungan dengan Ra'yatul Hilal. Sekarang saya akan menerangkan mengenai sunnah-sunnah puasa Ramadan. Yang pertama adalah makna sunnah. Sunnah itu maknanya secara bahasa adalah hasan atau baik, ya, mandub, ya, anjuran. Kemudian fadl, ada keutamaan. Secara syariat makna sunnah itu adalah, ya, hal-hal yang akan diberi pahala apabila dikerjakan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan. Dan sunnah ini merupakan anjuran dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya kita ikuti dan kita tauladani, karena akan menyempurnakan puasa kita Ramadan dan akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada itu juga, dengan kita mengikuti sunnah, maka kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, dan kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sunnah-sunnah Ramadan itu sangat banyak. Di antaranya yang pertama adalah ta'jilul fitr idza tayaqqana al-ghurub. Ya. Yaitu menyegerakan untuk berbuka puasa ketika sudah yakin bahwa matahari itu telah tenggelam, telah yakin datangnya waktu maghrib, maka kita disunahkan menyegerakan berbuka puasa. Lain halnya kalau kita masih ragu-ragu, apakah sekarang sudah maghrib atau belum. Ya, kita perlu cek jam kita, ya, kita perlu yakinkan apakah sudah mendengar azan. Ya, kalau perlu kita dengarkan beberapa azan yang ada di sekitar kita sambil mengecek jam kita, ya. Maka dengan demikian kita yakin bahwa maghrib ini pasti telah tiba, baru kita menyegerakan untuk berbuka. Ketika dalam keadaan kita ragu-ragu, apakah Ramadan, apakah maghrib telah tiba atau belum, maka kita hendaknya berhati-hati. Kita lebih baik untuk ihtiyat, untuk kita pastikan dulu, ya, pastikan dulu hingga timbul keyakinan bahwa maghrib telah tiba. Kemudian sunnah yang kedua adalah kita mengakhirkan sahur, ya, mengakhirkan sahur. Tapi dengan syarat, ketika kita mengakhirkan sahur,
kita yakin bahwa belum tibanya waktu fajar shadiq. Artinya belum tibanya azan subuh. Ya. Kalau kita ragu-ragu apakah ini sudah azan atau belum, ya maka hendaknya kita tidak lagi untuk makan sahur. Ya. Karena kita harus meyakinkan bahwa saat ini ketika kita bersahur memang belum adzan, betul-betul belum adzan. Dan disunahkan di dalam kita mengakhirkan sahur itu, ya, jarak antara kita berhenti makan dan minum, jarak antara kita berhenti makan dan minum dengan waktu azan kurang lebih waktu yang cukup untuk membaca 50 ayat. Karena disunahkan dulu di zaman Rasulullah SAW, beliau sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh sahabat berhenti di dalam makan dan minum, ya kurang lebihnya antara berhentinya Rasulullah dalam sahur hingga datangnya azan subuh itu cukupnya waktu untuk membaca 50 ayat, kurang lebih seperempat jam. Ya, kurang lebih seperempat jam waktu yang digunakan untuk cukup membaca 50 ayat. Gitu. Dan itulah pentingnya imsak di Indonesia. Waktu imsak di Indonesia adalah 10 menit sebelum azan subuh. Ya, walaupun secara bahasa imsak itu artinya saum, puasa, berhenti. Ya. Dan kalaupun seandainya ada orang yang masih makan dalam keadaan imsak, memang secara hukum bukan berarti puasanya batal, tetapi secara kehati-hatian, ya secara kehati-hatian begitu imsak, ya 10 menit sebelum adzan kita sudah berhenti, tidak lagi makan dan minum, ya. Agar kita yakin bahwa puasa kita betul-betul kita mulai sebelum datangnya waktu fajar. Kemudian sunnah yang ketiga adalah makan sahur itu sendiri, ya. Jadi Rasulullah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kamu, ya, karena sesungguhnya makan sahur itu barakah, ya, makan sahur itu barakah. Jadi kita hendaknya berusaha untuk makan sahur walaupun hanya 1 teguk air ataupun 1 butir korma, karena ini adalah sunnah dan di dalamnya ada barakah. Dan waktunya sahur adalah mulai waktu sahur itu setengah malam terakhir. Jadi kalau malam ini kita bagi 2, dari maghrib sampai subuh itu 1 malam penuh. Ya, umpamanya maghrib sekarang ini 5:30, subuh sekarang ini 4:30. Ya, berarti itu 11 jam. Berarti dari jam 5:30 ditambah 5 jam setengah, ya, ditambah 5 jam setengah, berarti kurang lebih jam 12 ke atas itu sudah waktunya makan sahur, ya, hingga sebelum subuh, ya, hingga sebelum subuh, artinya tadi itu 1/4 jam atau 10 menit sebelum adzan subuh sudah berhenti. Itulah waktunya makan sahur. Jadi kalau kita jam 11 belum pertengahan malam kita niat untuk makan sahur, belum sah itu, belum dianggap sahur. Tapi kalau sudah jam 1 umpamanya kita lapar kemudian kita makan, sudah sekalian saya niat untuk makan sahur, maka itu sudah sah, sudah waktunya sudah masuk.
Kemudian sunnah yang berikutnya adalah kita disunnahkan untuk berbuka puasa dengan rutab. Ya, dengan rutab. Rutab itu adalah korma yang masih basah. Kalau tidak ada rutab, maka kita disunnahkan untuk makan korma. Kalau kita tidak ada korma, maka kita makan korma yang masih mentah, belum jadi rutab, tapi korma yang sudah berubah warnanya jadi kuning atau merah, namanya busr, ya. Gitu. Jadi urutannya adalah rutab, busr, korma malah. Jadi rutab dulu, yang korma basah. Kalau tidak ada, kemudian nanti busr. Kalau tidak ada korma, kalau tidak ada baru air zam-zam. Kalau tidak ada air zam-zam, air biasa. Kalau tidak ada air biasa, baru hal-hal yang manis, seperti umpamanya halwa gitu ya, makanan yang manis. Kolak pun juga hal yang termasuk hal yang manis. Itu urut-urutannya seperti itu. Seperti juga yang manis seperti madu atau kismis gitu. Karena dengan makan yang manis terlebih dahulu, terutama rutab, bisir kemudian korma, itu akan cepat recovery munculnya tenaga kita yang sudah seharian penuh kosong ya dari air, kosong dari makanan, sehingga energi kita cukup terkuras karena kita juga kerja dan beraktivitas. Maka apabila kita makan korma, makan rutab, itu akan mudah sekali kembali ya terbentuk energi, sehingga akan hilangnya rasa lemas gitu. Jadi itulah sunnah Nabi SAW, karena dengan rutab dalam jarak 10 menit sampai 15 menit sudah bisa mengembalikan glukosa dalam tubuh kita sebagai energi kita. Kemudian kita disunahkan pula yang kelima untuk membaca doa saat kita berbuka puasa. Ya, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizquka aftartu. Dhahabat dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani faaftartu. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Kemudian kita setelah itu berdoa ya apa saja, karena saat kita berbuka puasa itu adalah saat yang mustajabah ya, saat yang mustajabah, maka kita disunnahkan untuk membanyak-banyakkan doa ya setelah kita membaca doa itu, buka puasa tadi itu. Bahkan lebih bagus kita sudah siap ketika mau berbuka puasa, 10 menit sebelum berbuka puasa kita sudah duduk ya membaca kalimat asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar 3 kali, kemudian Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna itu 3 kali, kemudian kita banyak berdoa. Ya, menjelang maghrib itulah doanya mustajabah. Kemudian begitu adzan maghrib kita membaca basmalah dan doa buka puasa, kemudian kita makan rutab dan air tadi, kemudian kita berdoa ya. Kemudian yang keenam, kita disunahkan untuk memberi makan buka puasa, beri makan kepada orang untuk berbuka gitu ya. Karena itu pahalanya sangat besar sekali. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man fattara sa'iman kana lahu
mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'a. Rawahu Tirmidzi wa sahahu wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Barang siapa yang memberi buka puasa kepada satu orang yang berpuasa, maka baginya akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa, dan tidak berkurang sedikit pun dari pahalanya orang yang berpuasa dari pahala tersebut. Jadi kita mendapatkan pahala double untuk puasa kita sendiri satu, dan yang kedua adalah puasanya orang yang kita beri buka tadi itu, walaupun hanya seteguk air ataupun satu butir korma. Taftirus shaimin itu sunnah, memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Maka untuk itu ya kita perlu bagi-bagi korma ke masjid-masjid, kita bagi-bagi korma kepada tetangga-tetangga, kepada kawan-kawan, karena mereka biasanya berbuka memulai dengan korma. Maka kita akan mendapatkan pahala taftirus shaimin. Kemudian yang ketujuh, kita disunahkan untuk mandi ya, mandi tiap-tiap malam. Mandi tiap-tiap malam di malam-malam bulan Ramadan setelah maghrib. Ya, maghrib kita mandi atau sebelum tarawih kita mandi gitu ya. Atau kita mau mandi juga setelah sahur gitu, atau sebelum sahur kita mandi supaya kita bisa nasyid ya, kita bisa berenergi, hilangnya rasa ngantuk, semangat, segar, sehingga kita tengah malam bisa tahajud, baca Quran, wiritan, apalagi di malam-malam terakhir seperti sekarang ini. Ya, kita disunahkan mandi tiap-tiap malam. Ya, ketika kita mandi hendaknya kita berniat ya, saya niat mandi untuk menjalankan sunnah mandi di malam hari bulan Ramadan. Nah, gitu. Kemudian disunahkan juga yang ke-8, mandi sebelum subuh ya bagi orang yang junub. Ya. Supaya apa? Ketika datang waktu subuh dia sudah dalam keadaan suci. Jadi kalau seandainya ada seseorang berkumpul di malam hari dengan pasangannya, maka dia ada janabah, jangan ditunda mandinya sampai subuh datang. Hendaknya ya malam itu juga dia mandi. Sunnah seperti itu. Atau waktu sahur jam 3 dia mandi begitu. Baru tahajud dan sahur. Kemudian yang ke-9, disunahkan kita untuk menjaga salat tarawih. Ya, dari awal Ramadan, awal malam daripada Ramadan sampai akhir. Ya, sempurna kita. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Ya, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Dalam riwayat wa ma ta'akhkhar. Ini adalah maknanya salat tarawih. Barang siapa yang mendirikan puasa Ramadan, ya, mendirikan Ramadan itu artinya mendirikan dengan malam hari menjalankan ibadah salat tarawih dalam keadaan iman dan ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa-dosanya yang dahulu dan yang akan datang. Kemudian kita juga yang ke-10 menyempurnakan salat witir. Salat tarawih 20 rakaat, salat witir ya 3 rakaat sampai 11 rakaat ya. Kalau kita sudah salat witir berjamaah di awal malam, biasanya di masjid kita salat tarawih 20 rakaat kemudian witir 3 rakaat, maka hendaknya disempurnakan menjadi 11 rakaat. Nanti di malam hari ketika kita bangun sebelum sahur, kita sempurnakan witir kita ya, tambah 8. 2 salam, 2 salam, 2 salam. Usalli sunatan raka'ataini minal witir lillahi ta'ala gitu. Dan khusus witir di bulan Ramadan ini memiliki
beberapa ketentuan yang berbeda dengan witir-witir yang selain Ramadan. Yang pertama, witir di bulan Ramadan itu disunahkan untuk berjamaah. Kemudian witir di bulan Ramadan ketika kita berjamaah bacanya secara jahar. Ya, kalau di luar Ramadan kita tidak disunahkan jamaah. Dan kalau kita pun mau seadanya jamaah juga tidak disunahkan untuk jahar. Kemudian disunahkan untuk membaca kunut di setengah malam yang terakhir, dimulai dari malam tanggal 16 hingga akhir. Ya, alal mu'tamad kita disunahkan membaca kunut. Nah, gitu. Kemudian yang 11 sunnah lagi adalah kita disunahkan memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadanlah bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran. Disebutkan dalam riwayat Ramadhanu syahrul Quran. Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Maka ya hendaknya kita khatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Walaupun dengan pelan-pelan dan tadabbur, tidak tergesa-gesa, bisa memahami maknanya, dijaga tajwidnya dan makhrajnya dengan baik. Kemudian di bulan Ramadan juga disunahkan pada yang 12 memperbanyak amalan-amalan sunnah, terutama salat-salat sunnah, seperti salat qabliyah dan ba'diyah ratib ya. Salat rawatib, qabliyah dan ba'diyah itu sempurnanya 22 rakaat ya. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat ba'diyah duhur, ya, 4 rakaat sebelum asar, jadi sudah 12, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur 8, 4 rakaat sebelum asar 12, 2 rakaat sebelum maghrib 14, 2 rakaat setelah maghrib 16, 2 rakaat sebelum isya 18, 2 rakaat ba'diyah isya 20 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh 22 rakaat. Itu sempurnanya lah salawat rawatib ya, qabliyah dan ba'diyah, muakkadah dan ghairu muakkadah. Artinya muakkadah itu adalah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah baik dalam keadaan mukim atau musafir. Kalau yang ghairu muakkadah kadangkala ditinggalkan Rasulullah kalau beliau dalam keadaan sibuk ataupun musafir. Nah, kita Ramadan apalagi dalam keadaan wabah corona tidak banyak aktivitas, hendaknya kita salat rawatib ini 22 rakaat sebagaimana yang saya katakan tadi. Kalau kita kepingin memendekkan dari itu ya paling tidak 12 rakaat. 4 rakaat sebelum duhur. Kemudian 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, 2 rakaat qabliyah subuh. Ya, itu yang pokok. 12 rakaat. Kemudian salat duha minimal 2 rakaat sampai 8 rakaat. Begitu. Kemudian salat tasbih, salat awabid, begitu. Ya. Dulu kita ketika mondok di Tarim, kita selalu habis buka puasa hanya korma dan air, kemudian kita salat maghrib berjamaah, kemudian salat ba'diyah maghrib, lanjutkan salat tasbih tiap-tiap malam. Langsung habis ba'diyah maghrib salat tasbih 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Kemudian setelah itu kita lanjutkan untuk salat awabin ya, salat awabin 6 rakaat. Baru setelah itu kita buka puasa yang besar, makan nasi maksudnya gitu. Kemudian disunahkan untuk memperbanyak amal-amal soleh di bulan Ramadan. Karena apa? Amal soleh di bulan Ramadan yang sunnah akan didapat pahala seperti kita melaksanakan amal wajib. Kalau itu amal wajib, kita akan dilipat gandakan 70 kali lipat ganda. Seperti kita sedekah di bulan Ramadan, silaturahmi, menghadiri majelis walaupun dengan online, i'tikaf di masjid, ya,
Kalau dalam keadaan aman, umroh, nah gitu. Kemudian menjaga hati dari iri, dengki, sombong, takabur, riya, suudzon, benci, permusuhan, ya, dijaga. Kemudian jaga juga tubuh kita ini dari melihat yang buruk-buruk, mata kita, telinga kita, mulut kita, jauhkan hal-hal yang buruk. Kemudian memperbanyak doa, ya, terutama di sepertiga malam yang terakhir, ya, kita memperbanyak doa, karena adalah doa-doa yang mustajabah, waktu-waktu yang mustajabah. Dan sebelum berbuka dan setelah berbuka, saat-saat berbuka itu adalah waktu yang mustajabah. Kemudian yang 14, kita hendaknya lebih lagi bersemangat di dalam ibadah di 10 malam terakhir yang seperti sekarang ini. Hari ini adalah hari yang ke-22. Jadi nanti malam adalah malam ganjil, makanya kita harus kejar malam Lailatul Qadar. Ya, karena malam Lailatul Qadar itu kebanyakan datangnya di 10 hari terakhir dan di malam-malam ganjil, walaupun tidak mesti di malam ganjil. Ya, maka orang yang ingin menjaga dan pasti dapat adalah menjaga tiap-tiap malam di bulan Ramadan dengan banyak ibadah. Pasti dia akan dapat malam Lailatul Qadar. Ya, maka untuk itu kita semangat, ya, ini di akhir-akhir bulan Ramadan untuk mengisi waktu kita dengan banyak salat, banyak baca Quran, banyak istighfar, banyak salawat di malam-malam terakhir. Kemudian yang ke-15, hendaknya kita berusaha dengan semaksimal mungkin makan sahur dan makan buka yang halal, ya, yang halal, betul-betul yang halal. Halal cara mendapatkannya, halal bendanya, dan halal cara menyembelihnya, ya gitu ya. Waftir alal halali ya talibal kamali, kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Hendaknya kamu berbuka puasa dengan yang halal, wahai orang yang inginkan untuk mendapatkan kesempurnaan. Kemudian yang ke-16, kita di bulan Ramadan hendaknya menyenangkan keluarga, menyenangkan istri, menyenangkan anak, ya, diberilah makanan-makanan yang cukup enak dan cukup beraneka ragam supaya anak-anak kita senang gitu. Kemudian kita tinggalkan hal-hal yang sia-sia, ya, kemudian perdebatan, perkelahian, dan mengejek, ya. Kalau ada orang yang mengejek kita, memancing-mancing emosi, kita mengatakan inni shaim, aku sedang puasa gitu. Al-Imam Ghazali mengatakan bahwa puasa itu dibagi dengan 3 derajat. Pertanyaan adalah puasanya orang-orang awam. Puasanya orang-orang awam adalah saumul umum. Saumul awam adalah orang yang dia berpuasa hanya sekedar mencegah dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa saja. Hanya lahiriah saja, tidak makan, tidak minum, dan tidak kumpul istri di siang hari. Itu puasanya orang awam. Yang kedua adalah puasanya orang khawas. Puasanya orang khawas adalah saumul khusus, yaitu puasanya orang yang dia selain mencegah dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian dia berpuasa dari hal-hal maksiat. Ya, dihindarkan maksiat lisan, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat kaki, maksiat tangan, maksiat perut, maksiat kemaluan. Ya, 7 anggota tubuh. Kemudian maksiat hati, ya, maksiat hati dari iri, dengki, sombong, takabur, riya, suudzon tadi. Itu puasanya orang khusus. Kemudian yang ketiga adalah khawasul khawas, khususul khusus, ya. Adalah puasa dari orang-orang yang arifin billah, yaitu puasa hatinya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Puasa
hati ini jangan sampai terisi selain Allah. Cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun cinta selain Allah dilaksanakan karena Allah. Inilah ya 17 sunnah-sunnah di dalam puasa Ramadan, hendaknya kita amalkan insyaallah. Dengan demikian akan lebih sempurnalah puasa kita dengan menjalankan amal-amal sunnah ini. Kita akan lanjutkan insyaallah dalam kajian berikutnya. Nanti adalah hal-hal yang dimakruhkan di dalam puasa, dan kemudian kita akan berbicara juga hal-hal yang membatalkan puasa. Semoga bermanfaat. Ya, kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallah wa bihamdih, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.